Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalahu, amma ba'du. Insyaallah jemaah salat maghrib sekalian, beberapa saat menjelang waktu isya ini kita manfaatkan untuk thalabul ilmi. Mari bersama memperbaharui niat, berharap apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalani sebuah proses menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan orang-orang berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka mempelajari ajaran Allah, maka akan Allah turunkan kepada mereka sakinah, dan Allah turunkan juga kepada mereka para malaikat yang menunggui mereka hingga mereka selesai. Ini harapan kita kepada Allah melalui janji Nabi Muhammad SAW. Kita di Ahad keempat meneruskan tadabbur ayat Al-Quran dari surat An-Nisa. Pada bulan lalu kita sudah bacakan hingga ayat 25. Ayatnya panjang. Saya review sekilas tentang hukum-hukum yang perlu diingatkan kembali dari ayat 25 tersebut. Pertama, bahwa dari awal ayat 25 Allah memberikan pesan di situ untuk kita bahwa anjuran menikah itu bagi orang yang mampu. Anjuran menikah itu bagi orang yang mampu. Kalau dia tidak mampu, maka belum ada anjurannya. Kemampuan itu ada ukurannya dan sudah kita jelaskan kemarin masalah ukuran minimalnya. Dan di ayat ini juga Allah memberikan keringanan hukum bahwa bagi laki-laki yang statusnya merdeka, bukan budak, karena dia tidak mampu menikah dengan perempuan yang merdeka, maka diberi jalan keluar untuk dia, boleh menikah dengan perempuan yang statusnya budak. Tentu sudah kita jelaskan juga bahwa status sosial yang namanya budak ini sekarang sedang tidak ada. Sedang tidak ada. Mungkin nanti suatu waktu akan ada lagi, hukumnya sudah selalu ada. Hukum dan aturannya ada. Tapi untuk sekarang ini budak itu tidak ada. Apakah asisten rumah tangga itu budak? Oh tidak, bukan. Jangan ada yang mengira begitu. Dan tidak pula kita mengira kalau misalnya majikan-majikan di kerajaan Arab Saudi sana, mereka menganggap tenaga kerja kita ini budak. Tidak, sama sekali mereka tidak menganggap itu budak. Mereka juga sudah tahu, ya, tidak. Itu mereka tetap sadar bahwa tenaga kerja kita yang perempuan itu di sana adalah sebagai pekerja, bukan budak. Budak itu dimiliki, bisa dibeli, ya, bisa dijual, bisa dibeli. Kemudian, nah di sini ulama merumuskan ada syarat-syarat tentunya supaya boleh menikahi budak ini. Pertama, dia harus dalam keadaan tidak mampu dulu. Jadi kalau dia mampu menikahi dengan yang merdeka, sebenarnya tidak direkomendasi, tidak dibenarkan, malah dinyatakan haram. Jadi makanya ayat ini memberikan syarat supaya boleh laki-laki yang merdeka menikah dengan perempuan yang budak itu harus dalam kondisi dia tidak mampu menikah dengan perempuan yang merdeka. Tagihan tidak mampunya itu nggak mampu dia terhadap tagihan apa? Bisa tagihan mahar atau tagihan nafkah. Kemudian bahwa keringanan hukum yang Allah berikan kepada setiap kita orang beriman boleh menikahi budak. Ada lagi syaratnya, bukan hanya sekedar laki-lakinya tidak mampu. Syarat berikutnya adalah bahwa perempuan budak yang dinikahi itu harus pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Siapa pengikut Nabi Muhammad itu? Ya muslimah, dia muslimah, cuma status sosialnya saja yang budak, tapi dia perempuan muslimah, dia pengikut Nabi Muhammad. Kalau tidak, maka tidak dibenarkan. Masalah status seseorang budak, status seseorang merdeka sebenarnya tidak ada hubungannya dengan iman. Tidak ada hubungan kausalitas bahwa jika orang itu statusnya merdeka, imannya bagus, nggak ada hubungan itu. Urusan iman itu Allahu a'lamu biimanikum, Allah lah yang lebih tahu perihal iman kalian. Urusan apanya? Urusan hakikat iman yang sesungguhnya Allah lebih tahu. Kita boleh nggak menduga? Menduga saja boleh, menurut fakta zahir saja. Contoh, kalau kita ingin memilih calon menantu, bapak-bapak kan ada mungkin mau menjadikan laki-laki menantu. Berhak nggak bapak menentukan seleksi? Yalah, seleksinya menurut, ya bapak tanya dia sholatnya bagaimana, ya. Kemarin dia sekolah baca Quran bisa enggak, ya. Depositonya pasti, Pak. Jadi iman itu bisa diukur kita ini hanya sebatas apa? Zahir saja. Boleh enggak kita memilah-milah orang, ya, karena untuk kepentingan kita, untuk dijadikan menantu misalnya, kita pilih. Tentu kita pilih yang track recordnya lebih soleh, mungkin kesaksian lingkungan dia adalah orang yang rajin sholat ke masjid, lalu kita prioritaskan yang itu dibanding yang lain. Boleh nggak punya pikiran begitu? Jawabannya boleh. Diukur ngajinya bisa nggak, bagus nggak, misalnya boleh, gitu ya. Atau ditelusuri mungkin kalau ada, kita pertimbangkan juga tentang track record dia dari aspek keseharian dia, atau mungkin pacarnya sama siapa dan lain-lain, mungkin silahkan. Itu sebatas pengetahuan zahir saja. Ya boleh kita menentukan pilihan atas dasar itu, boleh. Dengan kesadaran gini, dengan kesadaran bahwa sebenarnya orang yang kita kasih skor, ya kan, kita kasih skor kan, ini skornya bagus nih, ini skornya rendah nih, boleh silakan. Tapi kita harus tetap sadar bahwa manusia selalu dalam keadaan berubah. Ya sekarang mungkin skornya rendah, tapi kan nanti kita nggak tahu. Tapi bahwa dengan patokan itu silahkan, nggak dosa. Ya tidak dosa. Karena apa tadi? Atas dasar fakta zahirnya saja, silahkan. Sama orang tuanya baik nggak, misalnya sama abang saudara-saudaranya bagus nggak, gitu, boleh silahkan. Nah itu masalah iman, biar kita titipkan kepada Allah yang sesungguhnya, Allah yang lebih tahu. Nah di sini ada juga tagihan Allah dalam hal menikahi budak perempuan ini harus dengan izin ahlinya. Ahlinya di sini, maksudnya di sini adalah majikannya. Kenapa? Karena budak itu milik majikannya, ya tentu harus biizni ahlihinna, dengan izin majikannya. Maka silahkan berikan ujurahunna, ujur mahar mereka, bil ma'ruf, untuk standar budak. Itu standar budak tentu beda dong, tagihan mahar budak dengan perempuan yang merdeka. Nah semua rencana pernikahan ini, mau menikah dengan yang merdeka atau menikah yang budak, motif pernikahan ini adalah ingin mendapatkan pasangan yang baik, muhsanatin, bukan pasangan yang bukan. Jadi hubungan ini yang dicari itu adalah hubungan yang halal, itu maksudnya, bukan hubungan yang haram yang disebut dengan zina, ghairu musafihatin. Jadi dianjurkannya syariah menikah ini supaya jangan berzina. Musafihatin itu adalah sebutan untuk perempuan yang mentarif dirinya, dia mau melakukan kegiatan seksual dengannya dengan bayar, itu musafihatin. Nah ada juga perempuan itu mau dia
tapi atas dasar hubungan kemesraan saja, namanya disebut muttakhizati akhdan. Ya, dulu orang Arab itu mereka anti dengan zina, ya, tapi kalau urusan hubungan-hubungan gelap gitu, teman-teman tapi mesranya sampai kegiatan perbuatan haram, bagi mereka itu enggak hina. Lalu ayat ini menjelaskan enggak ada urusan, pokoknya jalan halal untuk kegiatan seksual hanya satu, yaitu akad nikah. Maka di ayat ini yang ditekankan cuma itu. Di ayat 25 ini yang ditekankan adalah tujuan pernikahan itu cuma itu, yaitu supaya jangan hubungan antar laki dan perempuan itu supaya jangan zina. Itulah. Bagaimana dengan harapan berketurunan? Enggak disinggung di ayat ini. Jadi yang dihubungkan di situ supaya kamu, perempuan yang kamu nikah ini, bahwa perempuan yang atas dasar ikatan nikah bertanggung jawab walaupun dia budak, bukan perempuan yang kamu lakukan hubungan dia dengan hubungan zina, bukan juga perempuan akrab dekat diam-diam tapi kalian juga dengan suka sama suka. Tidak itu yang dikehendaki oleh Allah. Wala mutakhizati akhdan. Jadi tidak urusan tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan enggak disebut di ayat ini. Itu. Oleh karena itu, tujuan menikah untuk mendapatkan keturunan itu tujuan tambahan. Tujuan utamanya supaya tidak berzina. Itu hubungan yang bersih. Masalah nanti dalam pernikahan ini direncanakan mau punya anak atau tidak punya anak, silakan. Jadi tidak ada larangan untuk merencanakan tidak punya anak dalam pernikahan. Enggak ada dalilnya. Ya. Tidak ada dalilnya melarang kita yang menikah ini untuk tidak punya keturunan. Jadi kalau ada orang menikah, aku mau menikah, tapi aku enggak mau punya banyak anak, aku pengen 2 saja misalnya, berencana begitu, boleh enggak secara syariah? Jawabannya boleh, enggak melanggar tujuan syariah. Makanya dulu zaman-zaman dikenalkannya di masyarakat tentang program keluarga berencana itu kan sempat heboh betul itu, pro dan kontranya di kalangan para penceramah itu. Jadi tidak ada data yang bisa diangkat untuk mengharamkan perencanaan keturunan, bahasanya begitu. Yang diangkat ceramah-ceramah itu yang aku ingat dulu ceramah-ceramah di masjid itu, mereka angkat ayat membunuh anak. Ya enggak matching lah, orang enggak ada membunuh di situ. Dia hanya menghalangi sebab terjadinya keturunan itu aja, enggak ada dia membunuh. Tapi dipakai penceramah-penceramah itu membunuh. Jangan bunuh anak kalian karena takut miskin katanya. Dipakainya ayat itu untuk melawan program rencana keluarga berencana. Ya, jadi ya enggak laku kan? Buktinya apa? Enggak laku. Dalil itu enggak laku. Kaum muslimin tetap saja merencanakan pembatasan keturunan karena faktor ya itu tadi, ketagihan anak itu semakin ke depannya semakin besar gitu. Dia dibesarkan di keluarga yang anak ayah dia 12. Jadi terasa bagi dia susahnya hidup tuh. Pas giliran dia nikah, lah lebang katanya. Kita 3 aja lah katanya. Direncanakan oleh mereka. Haram enggak rencana itu? Enggak. Orang berencana saja belum tentu ya. Ya. Orang berencana saja
Belum tentu. Banyak juga keluarga yang udah berencana pun. Jadi akhirnya siapa yang memberikan keturunan itu? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajarlah kalau di ayat ini pun enggak disinggung masalah urusan berketurunan. Intinya menikah itu tujuan utamanya adalah menghindari hubungan yang haram, menciptakan hubungan yang bersih. Adapun untuk dorongan supaya mendapat anak ada di data hadis, ya. Ada di data hadis. Kita pakai aja data hadis itu sebagai semangat untuk mendapatkan keturunan. Ada tazawwajul wadudal walud. Dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Ayo nikahilah perempuan-perempuan yang baik hati dan berpotensi banyak anak. Al-wadud, al-walud. Dia ada anjuran itu. Pakailah hadis itu. Tapi enggak wajib. Ya, enggak wajib, dianjurkan saja. Di ayat lain diingatkan, jangan sampai kau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan lemah. Timbang-timbanglah di antara itu kan. Satu sisi disuruh silahkan berketurunan, banyaklah silahkan. Tapi ayat lain juga bilang, jangan kalian tinggalkan keturunan kalian dalam keadaan lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim. Itu materi-materi hukum. Nah, ditambah juga kemarin sudah dijelaskan juga tentang kalau perempuan budak ini tadi sudah menikah, ternyata dia terbukti berzina, lalu penerapan hukuman kepada dia separuh. Kalau budak itu separuh, tagihan aurat budak juga separuh. Jadi zaman dulu perempuan budak itu dibedakan cara berbusananya. Tidak boleh tutup kepala, nggak boleh berkerudung. Jadi mereka, karena dada mereka pun bukan aurat, karena statusnya budak. Jadi di masa itu dikenali orang itu budak dari busananya. Makanya pernah satu waktu Umar bin Khattab melarang perempuan menggunakan kerudung, yang mana perempuan itu budak. Jangan pakai itu, karena itu pakaian perempuan yang merdeka. Kalau sekarang banyak perempuan pengen seperti budak zaman dulu, padahal dulu itu bukti kehormatan gitu. Sekarang beda, katanya kebebasan. Baik, itu ayat 25. Cuma di ujung ayat dikasih tahu juga, tapi gini loh, kamu kalau memang seandainya ada pilihan terakhir, enggak menikah dulu, daripada nikah budak tuh, ada opsi pilihan yang ditawarkan lagi. Kalau kamu sabar, sabar menahan diri dulu. Ya, kalau di hadis kan dikatakan silakan rajin berpuasa dulu supaya hajat seksualnya terkendali misalnya. Kalau kamu bisa memilih itu tanpa harus menikah dengan budak, maka opsi berpuasa dan sabar ini lebih prioritas, lebih bagus. Wa antasbiru khairul lakum. Itu dianjurkan juga. Bagusnya ya sabar dululah, mungkin nabung dulu sampai kamu bisa menikah dengan perempuan yang merdeka. Samaan di zaman sekarang juga, kalau yang belum mampu menikah, dalam hadis dikatakan man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu sudah bisa membelanjai, maka silakan menikah. Tapi berarti kalau belum mampu, maka dia harus rajin berpuasa. Itu anjuran Nabi Muhammad. Berarti nikah itu dianjurkan bersyarat. Kemudian ini ayat 26 berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima.
Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ayat 26. Yuridullah, Allah berkehendak. Apa kehendak Allah kepada kalian? Nah, makanya salah satu fungsi kenapa harus ada utusan Tuhan. Jawabannya supaya para hamba Allah tahu Allah kehendaknya apa terhadap hambanya. Kalau nggak ada utusan Tuhan, macam mana kita mau tahu Tuhan pengennya apa? Jadi salah satu kehendak Allah terhadap hambanya, dia turus utusannya, dan dari utusan inilah diinformasikan apa kehendak Allah kepada hambanya. Di sini diberitakan Allah menghendaki apa? Yubayyina lakum. Dari ayat-ayat sebelumnya ini yang sudah dibacakan, ayat 23, ayat 24, ya, ayat 25, ini kan berita tentang hukum-hukum isinya. Allah menjelaskan itu untuk kalian. Jadi biar tahu kalian jalan hidup. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan supaya dia beritahu kalian, menunjukkan kepada kalian sunnah-sunnah umat sebelum kalian. Siapa sunnah umat sebelum kalian? Sebelum kita, apakah generasi 100 tahun yang lalu? Bukan. Sebelum kalian yang dimaksud Al-Quran itu sebelum umat Nabi Muhammad. Memang siapa sebelum umat Nabi Muhammad? Mereka adalah Banu Israel. Jadi Allah memberitahu juga pengalaman beragama umat sebelum Nabi Muhammad, yaitu Banu Israel. Emang bagaimana umat sebelum Nabi Muhammad? Ada mereka dulu juga menikah, ada yang haram, ada yang halal. Iya, sama. Ada diaturkan di era Nabi Musa itu sudah ada. Sebelum Nabi Musa pun sudah ada aturan-aturan nikah itu. Sudah enggak boleh menikah dengan non muslim. Itu sudah ada. Dari Nabi Ibrahim pun sudah dianjurkan, tidak boleh. Jadi menikah itu harus dengan yang beriman. Nabi Yakub cucu dari Nabi Ibrahim. Nabi Yakub itu cucu dari Nabi Ibrahim, dan dari Nabi Yakub inilah induk Bani Israel. Ya, dari dialah disebut Bani Israel. Itu artinya anak keturunan dialah yang disebut dengan Bani Israel itu. Nah, anak-anak Nabi Yakub itu 12. Istrinya 4. Dua istrinya merdeka, 2 lagi budak. Jadi sudah ada masa itu pengamalan umat sebelum kalian sudah ada. Umat sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Siapa? Banu Israel. Nabi Yakub, istri pertama dia bernama Lea, dapat putra darinya 6. Lea ini punya budak, bukan budak Nabi Yakub ya, ini budak istrinya. Budak istrinya namanya saya lupa antara Zilpa atau Bilha, mungkin Bilha. Budak dari Lea ini dinikahi juga oleh Nabi Yakub, dapat putra dari situ 2. Jadi berapa udah? 8. Nikah juga Nabi Yakub dengan seorang perempuan merdeka yang cantik, dan dari dia adalah nanti dapat keturunan merdeka ini cantik, namanya Rahel. Nah, Rahel ini punya putra 2, Nabi Yusuf dan Benyamin. Rahel ini punya budak juga, dinikahi oleh Nabi Yakub, namanya Zilpa, dapat juga 2 putra, total semua 12. Nah, di generasi Bani Israel pun akibatnya ke belakang ini tidak setara ternyata mereka perlakukan semua keturunan Nabi Yakub nih. Meskipun dari ibunya ini semua ada, kan ada yang merdeka, ada yang budak. Anak laki-lakinya kalau hitung-hitungan marga sebenarnya maksudnya dari ayah kan, kesannya kan, tapi enggak, ternyata faktanya semua garis biru itu tidak didapatkan yang dari ibunya budak, enggak. Oleh karena itu sunnatullahnya pun Allah tidak pernah mengutus utusannya dari Bani Israel dari keturunan yang budak itu. Hingga Nabi Isa itu Bani Israel semua itu. Jadi darah birunya ya dari keturunan putra yang 6 itu, apalagi Yehuda, Levi, ya, Nabi Yusuf, Benyamin.
Itu yang paling top. Bahkan ustadz macam aku nih nggak boleh kalau bukan keturunan itu. Lebih ketat lagi kalau di Bani Israel dulu lebih ketat. Untuk menjadi pemuka agama, untuk menjadi imam di masjid itu harus dari keturunan yang merdeka ini, entah Nabi Yusuf atau mungkin dari Yehuda atau mungkin dari agama mereka itu. Dan itu 1500 tahun praktek itu. Berapa generasi itu? Dan banyak nabi-nabi Bani Israel itu yang tidak disebut namanya di dalam kitab Al-Quran, tapi nabi-nabinya itu banyak sekali, ribuan. Dan nabi-nabi di tengah Bani Israel itu setara dengan ulama di umat Nabi Muhammad. Ulama'u ummati anbiya'u Bani Israel. Ulama di tengah umatku setara para nabi di tengah Bani Israel. Makanya ribuan jumlahnya, karena masa dari Taurat sampai Nabi Isa 1500 tahun perkiraannya. Dan jadi setiap komunitas harus setiap penumpukan marga klan harus ada pemuka agamanya. Nah, kalau nabi itu nabi besarnya lah. Nah, seperti misalnya Nabi Zakaria itu satu keturunan itu, Nabi Zakaria, Alu Imron, ke Nabi Isa itu keturunan kiai lah kalau zaman kita. Harus darah biru, nggak boleh dari keturunan yang tadi itu, yang dari statusnya tadi budak. Nah, ini pula lah yang menjadi dalil buat Yahudi mereka anti kepada Nabi Muhammad. Gara-gara apa? Gara-gara dalam sejarah mereka Sarah itu hadiah di Mesir, dari Mesir. Itu kan data mereka, gitu kan? Nah, inilah yang pangkal kesombongan itu. Inilah yang menyebabkan kesombongan di Bani Israel, sehingga mereka ketika tahu Nabi Muhammad itu tersambung nasabnya ke Nabi Ibrahim, mereka tahu, nggak mungkin mereka bantah itu. Mereka tahu, dan mereka orang kawasan sana tinggalnya, gitu. Tapi itu yang memicu mereka supaya ada alasan dirasa mereka kami lebih baik, sehingga kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad mereka tolak, bukan karena berita yang disampaikan Nabi Muhammad salah, tapi hanya karena melihat sosok Nabi Muhammad emang siapa dia gitu. Sebenarnya Allah sudah menyindir itu, Muhammad, nggak usah kau yang bukan Bani Israel. Bani Israel aja mereka perlakukan begitu. Siapakah itu? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Kurang biru apa itu nasab? Itu Nabi Zakaria korban juga di tangan mereka, ya kan? Nabi Yahya korban juga, mati, ya, karena tidak sesuai dengan fatwanya, ya, dibunuh orang tuh. Nabi Isa dibunuh orang tuh, pengakuan mereka. Kalau orang kami bunuh dia, kan kurang jahat apa itu kan? Kurang apa nasab Nabi Isa, putra dari Maryam putra Imran, ini juga garis keturunan David, ya kan? Itu yang mereka bangga-banggakan. Nah, berarti udah disinggung dalam Al-Quran. Nggak ada itu Muhammad. Itu yang menghalangi mereka menerima kebenaran itu kesombongan mereka saja, bukan karena masalah nasab. Orang Bani Israel aja mereka hantam kok. Jadi cuma di sini karena Allah menceritakan, Dia ingin memberitahu kalian sunnah kaum sebelum kalian, maksudnya sebelum kita yaitu Bani Israel. Untuk hal-hal yang umat masyarakat Arab pengikut Nabi Muhammad yang sebelumnya mereka mungkin pernah melakukan perzinahan, mereka mungkin menikah dengan mantan istri ayah mereka, itu kan jorok. Setelah turun ayat ini Allah ampuni kok, tenang, nggak ada masalah. Untuk masa lalu sudah tutup buku, sudah nggak usah diungkit-ungkit lagi. Wa yatubu alaikum wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui, Allah maha penuh hikmah,
Hakim itu artinya penuh hikmah. Allah itu ditutup ayat 26 itu dengan Wallahu alimun hakim, memberikan kesan bahwa ayat-ayat yang sebelumnya yang kalian baca terkait masalah peraturan ya di sana tadinya ada urusan perceraian, bagaimana hak perempuan, bagaimana perempuan yang halal dinikahi, yang haram dinikahi, ada warisan juga sebelumnya. Ini semua aturan-aturan ini datang dari Allah yang Maha mengetahui. Jadi nggak usah, jadi supaya jangan berpikir misalnya kita ini peraturan ini sebenarnya gimana ya, baik atau enggak. Nah, yang memungkinkan kita ragu itu kalau peraturannya buatan manusia. Iya, karena memang faktanya manusia kan enggak lengkap pengetahuannya, enggak jauh pemandangannya ke depan, enggak jauh juga pemandangannya ke belakang. Pokoknya maslahat jangka pendek ketika itu aja dibukanya peraturannya. Berjalan 5 tahun udah enggak cocok lagi, udah harus direvisi lagi. Ya itulah manusia. Manusia begitu. Seorang penulis memberikan catatan di pembukaannya, di muqaddimah dia bilang, saya kalau saya turuti kehendak saya, tulisan saya ini ada aja kurangnya. Nanti yang ini yang kadang kurasa merasa lebih ingin kukurangi, ada yang perlu kutambah, dan tidak ada berhentinya itu. Keinginan manusia itu pertanda manusia itu maha berkekurangan, sedikit pengetahuannya. Udah selesai buku ditulisnya, dibaca ulangnya lagi. Ini kurang nih. Oh ini kelebihan nih. Itulah terus kerjaan manusia itu. Nah, sama dengan orang manusia bikin undang-undang kan? Bikin undang-undang, udah mantap nih, mantap, ajukan. Nggak cocok, dibatalkan, disuruh revisi lagi, bingung, gimana lagi? Undang-undang KPK juga begitu. Ya kan? Teruslah kerjaan manusia itu dengan kekurangannya. Itu menguatkan kita ya udah kalau aturan Allah, nah inilah aturan Allah. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Kalian Allah kehendaki kalian diampuni. Allah berkehendak dia mengampuni kalian. Tapi di sisi lain biar kalian tahu, orang yang menuruti syahwat. Nah, di sini ada kesindiran. Yuridul ladina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Orang yang menuruti selera. Nah, gini, kenapa dihubungkan dengan kata orang yang menuruti selera? Karena ada kecenderungan orang bikin peraturan itu patokannya selera. Selera. Nah, makanya celakanya selera nih, karena selera manusia itu gampang berubah. Jadi adapun orang yang mengikuti selera, kalau kalian turuti, maka antamilu mailan azima, kalian condong secondong-condongnya. Jadi misalnya gini, normalnya jalan kita tuh lurus. Kalau kalian mengikuti alladzina tabi syahwat, miring jalan kalian. Jadi enggak ke target kalian perginya, jauh dari target. Antamilu mailan azima, itu kalau kalian mengikuti selera. Makanya kalau adabnya hakim, kalau dia memutuskan perkara, dia kan harus menyisihkan perasaan-perasaan subjektivitasnya. Kalau dia terbawa urusan-urusan gitu, maka dia terjebak kepada keputusan yang tidak adil. Itu adab dalam ijtihad itu. Ini alladzina yattabi'una asy-syahawat. Hati-hati. Karena apa? Karena syahwat itu tadi kita artikan apa? Selera, keinginan, dan selera dan keinginan itu condongnya yang enak-enak. Condongnya yang enak-enak. Yang enggak enak dia enggak mau. Nah, lawannya apa? Akal sehat. Akal sehat itu beriringan dengan wahyu. Akal sehat. Nah, jangan akal yang tercemari oleh syahwat, lain cerita itu. Nah, ilustrasinya begini. Ketika seorang penderita diabetes datang ke dokter, sementara bapak yang penderita diabetes ini sudah terbiasa banget makan enak, nasi padang, rendang, tambah lagi semua yang
gurih-gurih itu, nah nambah lagi setiap makan, tambah itu kopi manisnya pula lagi, jajan pula lagi, kue-kue, udah biasa dia. Kebiasaan ini enak nggak? Enak. Datang dia ke dokter, dokter ceritakan, Pak, organ bapak ini dalam udah rusak nih Pak, produksi insulinnya sudah nggak bagus lagi, udah seharusnya ini didistribusikan ke sini sudah nggak mampu lagi Pak, ini menumpuk nih Pak. Nah, kadar gula bapak naik terus, jadi bapak harus menjalani terapi gini-gini. Diterima akal nggak keterangan dokter itu? Atas dasar ilmu diterima. Masalahnya keluar dia dari ruang dokter itu, peranglah antara selera dan, nah ini disitulah hidup beragama ini kadang kita begitu. Iya, kita disuruh menderita sedikit, nggak mau. Kenapa? Karena sudah terbiasa enak, padahal di balik derita itu ada manfaat, seperti puasa misalnya, rajin sholat malam kan capek tuh, mengurangi tidur misalnya, tapi ada. Nah seperti itulah kadang syariat itu, kita menuruti selera itu enak karena nggak perlu disuruh. Ya kan? Kenapa? Kebiasaan. Makanya manusia ini adalah musuh kebiasaannya. Jadi harus pandai-pandai terbiasa latihan melawannya. Itu. Tiduran enak nggak sih? Enak. Disuruh olahraga berat, capek gitu kan. Iya, capek memang, ya kan? Capek, ngos-ngosan gitu kan. Tapi iya, dalam syariah nih kita begitu juga. Syariat nih begitu. Salat disyariatkan, ya, berzikir, salat malam, puasa sunat, bersedekah, gitu kan? Gitu. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah berkehendak diringankan kepada kalian syariat ini. Sudah begitu tuh syariat di sebelum Bani Israil, sebelum kita kan Bani Israil. Tagihan Allah kepada mereka dahsyat betul. Tagihan syariat kepada Bani Israil itu berat. Jauh lebih berat dari kita. Dan itu diilustrasikan juga dalam dialog antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj kan? Nggak kuat mereka itu Muhammad minta diskon sama Allah lah. Berapa kali Nabi Muhammad naik lagi, selalu nyangkutnya di Nabi Musa, minta diskon lagi, nggak kuat, udah sampai 5 nih, nggak kuat mereka itu, kata Nabi Musa juga nggak kuat mereka itu. Nabi Muhammad di dalam hadis itu diceritakan, aku udah malu katanya, aku insya Allah ridho dan insya Allah umatku ridho ini 5 nih katanya. Baru ada pengumuman dari Sidratul Muntaha, Muhammad, karena engkau ridho dengan yang 5 itu, maka dengan yang 5 itu dicatat kamu tetap seakan-akan melakukannya 50, karena 1 dibikin 10 di sisi Tuhan. Berita gembira. Oh iya, segitulah baiknya Allah sama kita. Tagihannya di downgrade, tapi catatan di poinnya nggak dikurangi. Syariah kayak kita ini, syariah sholatnya, syariah puasanya, bahkan tagihan toharohnya juga banyak keringan kita. Yukhaffifa ankum, ia ingin meringankan untuk kalian. Syariat ini maksudnya yang diringankan itu. Salah satunya juga tadi nikahi budak kan boleh, tapi ya keringanan itu selalu disertai syarat. Misalnya kita diskon sholat 4 rakaat jadi 2, syaratnya harus dalam kondisi safar, nggak langsung ringan gitu, enggak. Jadi ada kaidah hukum kita begini, semakin lapang keadaan semakin ketat tagihan, semakin sempit keadaan semakin longgar tagihan. Jadi tagihan syariat ini udah bikin Allah ringan buat kita. Kalau masih masuk neraka juga, itu tagihannya udah ringan, masuk neraka juga lagi, ya nggak salah di Allah lagi kan? Karena ini nabi terakhir, nggak ada lagi nabi setelah ini, nggak ada lagi nanti penurunan
ini udah terakhir sampai hari kiamat nggak ada lagi, udah penurunan tagihan sudah. Tapi kalau masih nggak selamat juga. Jadi tagihan kita tuh ringan sebenarnya. Sholat aja tagihannya kecil, sedikit, 5 kan? Itu pun ada waktunya. Waktunya subuh ada 1 jam ruang waktunya, zuhur ada 3 jam ruang waktunya, asar juga begitu, maghrib ada 1 jam hampir, isya panjang sekali. Tagihan waktu segitu. Tagihan jumlah rakaatnya yang dilakukan dalam setiap rakaat, tagihannya kecil. Berdiri itu bagi yang mampu. Terus apa lagi? Takbiratul ihram sambil niat. Ini tagihan minimal nih, tagihan minimal. Baca Al-Fatihah, ruku, balik lagi berdiri. Enggak baca-baca, terserah, enggak baca-baca. Ini tagihan minimal nih kan. Sujud, duduk dia lagi, sujud lagi, berdiri lagi, baca Al-Fatihah. Itu aja, ruku dia, diam aja, berdiri lagi. Paling-paling cuma Allah Akbar, itu pun sunat juga nya. Kalaupun nggak dilakukannya, iyalah saking dikitnya tagihan itu. Pas terakhir at-tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah sama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dilakukannya itu nggak nyampe 2 menit, ya kan? Kalau ada orang nggak sholat bukan karena sholat itu berat, tapi karena dia biasa tidak sholat, bukan karena sholat itu dianya biasa tidak. Tapi jangan ajarin anak-anak standar minimal tuh, nanti kebiasaan dia langsung dari minimal. Kalau untuk ngajarin anak-anak, ajarilah dengan standar yang bagus supaya dia udah terbiasa dulu di situ. Nanti pas SMA baru dikasih tahu, atau SMP udah tahu dia, oh ini sunat toh, tapi kan udah biasa duluan. Kalau dari anak SD langsung dikasih, itu kan sunat katanya. Mau berkata apa bapaknya? Nah itu, jadi dalam menjalani syariat ini butuh pembiasaan, jadi dilatih gitu. Syariat ini ringan, kalau tagihan dari Allah ringan. Allah juga tahu wa khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia itu lemah, ya lemah. Jadi udah adil Allah itu sama kita, ditagihkannya sedikit, ya kan? Kalau kesulitan juga langsung ada pintu keringanannya. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi dari akhir ayat 28 tadi, di balik narasi ayat yang Allah menceritakan khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia itu lemah, penafsir ulama tafsir yang bernama Jalaluddin Al-Mahali, yang tafsir Jalalain itu ditulis itu,
lemah, la yasbir 'anil nisa wasyahawat. Manusia itu lemah menghadapi perempuan, yang berarti yang dimaksud di al-insan ini laki-laki berarti Pak. Di tafsirnya disebut al-insan ini semuanya laki-laki. La yasbir 'anil nisa, susah diajak sabar menghadapi perempuan dalam konteks hajat dia terhadap menikah, wasyahawat. Nah, oleh karena itu ada prinsip di dalam syariat menikah ini, termasuk juga ini yang diadopsi di dalam hukum syariat kita dalam nikah. Prinsipnya adalah mempermudah nikah, mempersulit perceraian. Itu prinsipnya, itu dimudahkan urusan nikah. Tidak boleh di syariat kita begitu, urusan nikah jangan diribet-ribetin. Makanya nikah siri itu tetap halal kan. Dan kalau ada orang misalnya nanti mengajukan undang-undang nikah siri mau dipidanakan misalnya, itu bertentangan dengan prinsip syariah. Makanya kemarin pada saat kita cerita tentang nikah misyar itu, ya kan, nikah misyar dengan begitu tuh, dengan target hanya ingin menghindari zina, ulama-ulama ditanya di Timur Tengah, apa jawaban mereka? Kami tidak dapat alasan untuk mengharamkannya. Nah, itulah nikah. Jadi berarti nikah diam-diam itu boleh nggak Ustaz? Boleh, tapi kan mengecewakan istrinya, itu aja. Kasihan. Kita harus bela lah Pak perasaan ibu-ibu. Iya. Baik ya, sampai di situ kita sudahi pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.